Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ibu dosen Wakiatul Akidah selaku dosen pembangunan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya, seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sumber daya manusia juga merupakan suatu keharusan dalam Islam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dari mulai lahir hingga wafat. Oleh karena itu, mempelajari semua ilmu, baik umum maupun keagamaan, merupakan suatu keharusan yang digaris bawahi, ialah kemana ilmu itu akan digunakan. Kalau kita memiliki akar masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, maka jelaslah kebanyakan manusia tidak mengetahui eksistensi ia ada di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, manusia hanya hidup hanya untuk sekedar hidup, tanpa demikian tentang hari kesudahan. Dengan demikian, maka tatanan yang ada dalam masyarakat hanyalah bergulat pada masalah yang sifatnya pragmatis. Sumber daya manusia yang ada dalam Islam adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya yang menerima amanah dari Allah, maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dijalankan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang tercermin dari sumber daya manusia Islami yang baik ialah sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Dari keempat sifat tersebut, maka adalah tolak ukur yang real untuk mengukur keunggulan sumber daya manusia dengan Islami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik yang digunakan untuk memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan demand serta penyediaan suplai sumber daya manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan perencanaan yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu dalam restrukturisasi organisasi. Setiap organisasi memiliki misi yang harus dicapai yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yazid Al-Bustami. Saya menerangkan tentang peran sumber daya manusia dalam perkembangan masyarakat. Nah, di dalam sumber daya manusia memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat. Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yang mana SDM yang terampil dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Dan yang kedua, ada inovasi dan kreativitas.
sumber daya manusia yang terdidik dan kreatif dapat menjadi katalisator untuk inovasi, memajukan teknologi dan mengatasi tantangan masyarakat. Dan yang ketiga ada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Peran SDM dalam menyebarkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan membantu mengembangkan kompetensi masyarakat. Dan yang keempat, ada partisipasi sosial. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan masyarakat. Dan yang kelima, ada pembangunan sosial dan ekonomi. SDM yang sehat dan terdidik menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau masyarakat. Dan yang keenam, ada pembentukan budaya dan nilai. SDM ikut membentuk identitas budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat, memainkan peran kunci dalam pemeliharaan warisan dan tradisi. Dan yang ketujuh, ada pengentasan kemiskinan. Melalui pelatihan dan pendidikan, SDM dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan. Dan yang kedelapan, ada keseimbangan ekologi. Kesadaran SDM terhadap lingkungan dan sumber daya alam membantu masyarakat menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan. Dan yang kesembilan, ada kesetaraan gender. Peran SDM juga mencakup mendorong kesetaraan gender, memberikan peluang yang setara bagi semua anggota masyarakat. Dan yang ke-10, ada pemeliharaan kesehatan. SDM yang sehat mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi beban sistem kesehatan. Demikian sumber daya manusia memainkan peran integral dalam membentuk dan memajukan perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.